Yang sebelumnya tadi ngeblend. Pernah kayak gini. Hai, gue Febriada Putra, co-founder dan managing director dari Cikal Bakal Kreatif. Hari ini gue akan bahas tentang rahasia public speaking untuk pemula, khususnya untuk presentasi. Tapi sebelum mulai, lo harus paham betul dua hal ini. Yang pertama adalah know your audience. Jadi lo harus tahu nih, lo akan ngomong di depan siapa. Apakah itu teman lo, klien, atau situasinya formal atau santai, dan segala macam. Yang kedua, set the goals. Jadi lo harus tahu nih tujuan dari presentasi ini tuh apa. Apakah lo akan menginformasikan sesuatu, atau meyakinkan sesuatu, atau bahkan menghibur. Nah itu nanti ngaruh sama apa yang akan lo omongin di depan mereka. Oke, kalau udah tahu dan udah paham dua hal tadi, mari kita mulai. Yang pertama adalah to the point. Jadi, jangan sampai lu ngomongnya tuh terlalu kemana-mana atau bertele-tele. Karena itu pertama makan waktu, dan kedua ngilangin konsentrasi orang. Jadi, untuk to the point ada berbagai cara sebenarnya. Yang akan gue kasih tahu ada 3 bagian, yaitu ada premise atau hook, yang kedua isi, yang ketiga punchline atau conclusion. Jadi dari 3 hal itu lo harus susun tuh omongan lo seperti apa, yang nantinya bisa bikin audiens bisa inget sama omongan lo. Yang kedua, eye contact. Jadi biasain kalau lo menjelaskan sesuatu atau menyampaikan materi, lo harus lihat mata orang yang lo sampaikan, kayak gitu. Jadi lo kunci pandangan satu orang ketika lo menjelaskan satu materi, habis itu lo pindah ke orang berikutnya ketika lo mau menyampaikan materi berikutnya. Ini disebutnya one thought, one look. Nah ini kesan yang akan didapatkan sama orang yang lo liatin tadi itu bisa bikin kalau mereka itu adalah bagian dari presentasi lo, kayak gitu. Terus kalau awkward kayak gimana? Sama, gue juga somehow suka awkward gitu ya kalau ngeliatin mata orang terus gitu. Nah, ada rahasianya. Jadi instead of lo ngeliatin matanya mereka, coba lo liatin hidungnya mereka. Tapi tetap kesan yang terlihat adalah lo berinteraksi dengan mereka. Nah biasanya yang kayak gini tuh kondisinya kalau posisi lo dan audiens tuh jauh gitu ya, itu pasti nggak akan terlalu ngaruh tuh gitu. Atau mungkin ruangannya gelap gitu, tapi tetap yang mereka dapetin adalah lo berinteraksi dengan mereka. Yang ketiga adalah body language. Ini juga penting. Jadi belajar untuk merespon apapun omongan lo dengan gestur tubuh. Misalnya, kalau mau mempertegas sesuatu, lo bisa dengan menunjuk, atau misalnya lo menjelaskan sesuatu yang besar, lo bisa membuka tangan lo, atau sesimpel kayak horizontal movement, kayak pindah ke kiri atau ke kanan. Kenapa? Karena ini bisa membantu orang jadi fokus sama apa yang lo omongin. Karena nonverbal adalah bentuk komunikasi juga. Nah, yang keempat adalah voice. Jadi, suara juga mempengaruhi lo, gitu. Misal, intonasi, gitu ya. Contohnya kayak membesarkan volume, itu bisa bikin orang kaget atau membuat orang jadi lebih perhatian. Atau memperlambat pace lo untuk ngomong, itu juga bisa bikin orang jadi lebih fokus. Dan sebaliknya, kalau kita kecilin suaranya, itu bisa bikin orang penasaran dan antisipasi. Nah, berpengaruh kan sama apapun yang lo lakuin atau lo ucapin dengan intonasi dan pace. Jadi ini juga penting. Last but not least adalah senjata atau tools. Tools ini juga penting. Misalnya lo pengen menjelaskan sesuatu dengan presentasi atau slide gitu, atau dengan gambar atau dengan video, sehingga omongan lo atau apa yang lo sampein itu lebih bisa tergambar sama audiens yang lo sasar. Itu dia 5 rahasia public speaking untuk pemula. Sebenarnya masih banyak, tapi untuk video kali ini gue cukup kasih tahu 5 hal dulu ya. Jadi tadi yang pertama ada to the point, yang kedua ada eye contact, yang ketiga ada body language, yang keempat ada voice, dan yang kelima ada tools. Semoga gak ada dead air atau gugup lagi pada saat presentasi. Semoga lancar presentasinya dan public speakingnya. Good luck!